أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu tentang akidah wal manhaj yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji bersama-sama kitab Al-Minhaj atau kitab Minhaj Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Dan ini sudah sering kita isyaratkan terutama bagi para pemula penuntut ilmu agama atau dalam istilah orang-orang sekarang yang baru hijrah untuk selayaknya mengkaji kitab ini. Dan sudah pernah kita sampaikan juga kitab Minhaj Firqatun Najiyah yang ada di hadapan kita ini di tahun 90-an, awal-awal dakwah salafiyah, terutama di zaman kita tentunya, itu sangat laris manis kitab ini. Kitab yang viral di zaman itu diantaranya kitab Minhaj Firqatin Najiyah. Dan ini suatu yang menggembirakan pada saat itu. Namun sangat disayangkan di akhir-akhir ini, kitab-kitab seperti ini seolah tenggelam di bawah manhaj-manhaj yang baru yang dibawa oleh orang-orang meskipun gelarnya luar biasa tingginya, namun mereka banyak yang menyimpang dalam masalah ad-da'wah khususnya. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan pembahasan akidah wal manhaj illa marahimallah. Maka perlu untuk kita hidupkan kembali karakteristik ciri khas ahlu sunnah wal jamaah, terutama yang berkaitan dengan Minhaj Firqati An-Najiyah. Karena berapa banyak orang-orang yang baru masuk, katanya dakwah salafiyah, yang baru hijrah, namun mereka tidak tahu apa itu manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Padahal inilah penentu orang itu di atas siratal mustaqim ataukah tidak. Bagaimana mungkin dia akan berjalan di atas dakwah salafiyah dengan baik dan benar kalau dia tidak tahu mana relnya, mana rambu-rambunya, mana pedoman ataupun metodenya. Insya Allah kita akan kaji kitab ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan untuk kita bisa berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti.
Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam kitab ini, sebagaimana biasanya kata peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang, perlu sedikit kita sampaikan tentang biografi singkat siapa Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau dilahirkan di Suriah, tepatnya di kota Halab. Yang kalau kita dengar Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, itu nisbat kepada kota Halab di Suriah, yang sekarang masih dijajah oleh orang-orang Syiah, An-Nusairiyah, Al-Batiniyah, qatalahumullah. Beliau lahir tahun 1344 Hijriah, atau kalau Masehinya 1925. Beliau lahir tahun 1925 Masehi. Atau meninggalnya, ya, dan meninggal tahun 1431 Hijriah atau 2010. 11 tahun yang lalu beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi sekali lagi lahir tahun, kalau Masehinya 1925, meninggal tahun 2010 Masehi. Kurang lebih usia beliau 85 rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau banyak menimba ilmu di Suriah, dan diantaranya dengan ahli hadis abad ini, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini salah satu keistimewaan beliau. Beliau salah satu murid senior Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Dan itu dicantumkan oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala dalam kutub beliau yang berjudul Al-Qasidah An-Nuniyah. Itu berkaitan dengan risah ucapan duka cita atas kematian Syekh Albani. Ketika Syekh Albani meninggal dunia, Syekh Ali menulis dan menerbitkan kutub kecil bentuknya qasidah atau mandhumah, judulnya bukan qasidah namun Al-Mandhumah An-Nuniyah. Al-Mandhumah An-Nuniyah. Di situ disebutkan salah satu murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala yang memiliki kedudukan yang tinggi adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Beliau tahun kurang lebih 1399 atau sebelum 1400 Hijriah, beliau pergi umrah ke Mekah. Di situ bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kurang lebih tahun 1399 Hijriah atau kurang lebih 1400 Hijriah, beliau bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala di kota Mekah ketika beliau waktu itu umrah. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengetahui akidah as-sahihah, akidah salafiyah yang dipegang erat oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, maka beliau diminta menjadi dai di musim haji di kota Mekah atau di sekeliling Masjid Al-Haram Makki. Kemudian setelah itu beliau diutus ke Yordania untuk menjadi dai-nya Syekh Abdul Aziz bin Baz istilahnya. Kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi guru tetap di sekolah, namanya ini ada tulisannya Al-Mudarris fi Daril Hadis Al-Khairiyah di Makkah Al-Mukarramah. Di bawah itu ada tulisan beliau adalah Al-Mudarris, guru di Daril Hadis. Ini kurang lebih kayak sekolah sanawiyah kalau di sini, sebelum kuliah atau SMA. Beliau mengajar di Daril Hadis Al-Khairiyah di kota Makkah Al-Mukarramah sampai beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala tahun 2010 Masehi, kurang lebih 11 tahun yang lalu.
Dan alhamdulillah mungkin sudah pernah kita ceritakan sekadar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita beberapa kali bersama teman-teman dulu dari Jamiah Islamiyah pernah berkunjung ke rumahnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala di kota Mekah. Ada mungkin sekitar 3 atau 4 kali kurang lebih kita pernah berziarah, berkunjung ke rumah beliau. Dan luar biasa, dari sisi akidah, manhajnya, akhlaknya luar biasa, dan juga dari segi taklimnya beliau, kasih sayang beliau kepada tulabul ilmi. Dan sudah pernah kita ceritakan juga ketika beliau kita kunjungi, banyak pertanyaan juga dari beliau. Biasanya kalau kita ke para masyayikh itu kita yang banyak bertanya. Tapi kalau ke Syekh Jamil Zainu ada yang unik. Kita sering dites, sering ditanya, apa arti istawa alal arsy? Apa doa ini, doa itu? Ini sebagai bentuk perhatian beliau kepada thalabu al-ilmi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan alhamdulillah di samping kita dapat ilmu juga, kita juga dapat banyak karya-karya beliau yang memang tidak dijual belikan, tidak banyak diperjualbelikan. Dan itu salah satu ciri khas bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ringkas namun padat isinya. Alhamdulillah ada beberapa yang perlu kita mungkin tunjukkan kepada antum, sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan juga agar antum lebih tahu siapa muallif kitab ini, kitab Minhajul Najiyah, dan sekedar juga agar tahu referensi kitab-kitab. Jadi kurang lebih ini bukunya beliau yang kita alhamdulillah dapat langsung hadiah. Dapat langsung hadiah dari beliau. Di antaranya kitab Kutufun Minas Syama'il Muhammadiyah. Ini tentang ciri fisik Rasul dan juga akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pula tafsir wa bayan li a'dhami suratin fil Quran, tentang tafsir singkat surat Al-Fatihah. Kemudian ada pula kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah, minal kitab wa sunnati sahihah, tentang akidah dengan metode soal jawab. Dengan metode soal jawab. Ini sebenarnya bagus untuk kurikulum sekolah, sebenarnya sangat bagus, ringkas dan padat isinya. Kemudian maklumat muhimmah minad din la ya'lamuha katsirun minal muslimin. Perkara-perkara penting dalam urusan agama yang tidak banyak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Kemudian takrim mar'atil muslimah atau takrim mar'ah fil Islam, menghormati perempuan dalam Islam. Kemudian juga ada kitab Min Adabil Islam li Islahil Fardi wal Mujtama, adab-adab Islam untuk memperbaiki individu dan masyarakat. Ada pula kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama. Ini dulu banyak disebarluaskan terjemahannya. Bagus sekali. Mencakup banyak permasalahan-permasalahan agama, di antaranya masalah musik dan seterusnya. Kemudian kitab Kaifa Nafhamul Quran, bagaimana kita memahami Al-Quran. Alhamdulillah kita di Surabaya sudah pernah mengajarkan kitab ini. Mungkin suatu saat perlu di-posting rekaman ulangnya. Demikian pula kitab Min Bada'i Al-Qasas Nabawi, di antara kisah-kisah unik dalam hadis Rasulullah SAW. Ini juga alhamdulillah sudah pernah kita kaji di Surabaya. Semoga bisa di-posting rekaman ulangnya. Ada kisah di sini juga dibawakan, kisah Dimad bin Thalaba Al-Azdi yang berkaitan dengan khutbatul hajah, bagaimana beliau masuk Islam disebabkan takjub dengan khutbatul hajah. Demikian pula kisah orang yang berhutang, kemudian dia berlayar, ketika dia punya uang, dia pun membayar hutangnya dengan dimasukkan ke botol, berangkatkan di lautan. Karena dia nggak sanggup membayar langsung karena terpisah oleh lautan, tapi dia punya niat untuk membayar hutang, dia kirim lewat sebuah botol ke pulau seberang Alhamdulillah Allah pun menyampaikan hal itu kepada yang punya uang.
Ya, ini betul-betul orang yang niat membayar utang, Allah pun bantu dalam membayar utang meskipun di luar pulau yang dulu tidak ada, ya istilahnya kurir pengantarnya. Demikian pula ada kitab As-Sufiyah fi Mizan Kitab wa Sunnah tentang terhadap kelompok tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula ada kitab atau kutub ya Dakwatu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab tentang dakwanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, dan juga sekaligus mengkantor membantah orang-orang yang menuju Wahabi dan seterusnya. Kemudian juga ada akhta' syai'ah, kesalahan-kesalahan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, terutama tentang masalah akidah. Demikian pula kitab Khud Aqidataka. Khud Aqidataka ini juga sangat sebetulnya bagus untuk kurikulum, entah untuk anak SD atau mungkin yang sederajat dengannya. Yang di situ ada masalah akidah, tapi dengan bahasa yang mudah, dengan bentuk soal jawab. Khud Aqidataka. Demikian pula kitab Siyamu Ramadan. Ini alhamdulillah sudah kita kaji tempat antum di Masjid Al-Kautsar beberapa tahun yang lalu ketika bulan Ramadan juga atau sebelum Ramadan juga. Nah, itu sekilas buku-buku karya ilmiah Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah taala yang sangat bermanfaat dan banyak diterjemahkan di berbagai penjuru dunia, di antaranya di negeri kita ini. Ya, sekali lagi keilmuan beliau, akidah manhaj beliau, insya Allah sudah tidak bisa diragukan lagi. Beliau di atas akidah wa manhaj salaf, dan beliau di atas al-ilmu wal basirah yang layak untuk kita jadikan rujukan dalam thalabul ilmi, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan beliau wafat sekali lagi tahun 2010 Masehi, dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah. Baik, sekarang kita masuk kepada awal kitab dari Al-Muqaddimah. Ya, dari Muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala memulai kitab ini dengan basmalah. Dan ini sudah sering kita sampaikan, al-basmalah itu digunakan kata para ulama di dua tempat. Al-basmalah, bedakan antara al-basmalah dengan mengucap bismillah. Kalau al-basmalah lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Ini digunakan pada dua tempat. Memulai menulis surat atau kitab, sebagaimana yang Rasul contohkan ketika mengirim surat kepada para penguasa di zaman itu. Yang kedua, dipakai ketika mau membaca awal surat Al-Quran, kecuali surat Al-Baqarah atau At-Taubah. Adapun zikir-zikir yang banyak kita ucapkan itu rata-rata hanya bismillah. Kita mau makan cukup bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam samillah, wahai gulam bacalah nama Allah, itu bismillah saja. Kita mau wudu baca bismillah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak sah wudu yang tidak menyebut nama Allah, cukup dengan bismillah. Kita keluar rumah membaca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Syekh Muhammad bin Jamil Zaino memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama, iktidaan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah SAW, mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Quran surat-suratnya dimulai dengan basmalah. Kemudian mengikuti sunnah Rasul, karena Rasul memulai menulis surat kepada penguasa pada waktu itu dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membawakan potongan dari khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalau kita kaji sampai selesai kajian ini mungkin belum tuntas isi daripada khutbatul hajah. Ini yang kita sampaikan tadi. Sampai Dimad bin Sa'labah itu takjub dengan khutbah ini,
akhirnya beliau pun masuk Islam. Nanti antum bisa, sekali lagi bisa, insya Allah semuanya sudah bisa di-download dari internet, ya, kitab-kitab tadi atau kutip-kutip Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, di antaranya Bada'i Qisas Nabawi. Ini disampaikan tadi, bisa Dimad bin Sa'labah, seorang sahabat Rasul yang masuk Islam karena takjub dengan khutbatul hajah. Kenapa demikian? Karena beliau paham betul dalamnya isi khutbatul hajah. Ya, makanya kalau dikupas tuntas khutbatul hajah, ini bisa sehari semalam. Makanya ada para ulama yang menulis tentang makna khutbatul hajah. Yang juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun intinya di sini, beliau membawakan, Syekh Muhammad bin Jamil Zaino rahimahullah membawakan potongan dari khutbatul hajah. Tidak sampai tuntas seperti yang kita sampaikan di awal kajian tadi. Dan ini termasuk yang dibolehkan. Potong, tidak pakai membawakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ini ana mau sampaikan faedahnya juga dari buku beliau tadi, Min Bada'il Qisas Nabawi. Ini di halaman 67. Nah, setelah beliau membawakan teks khutbatul hajah, beliau mengatakan ya juzul iktisar ala juz'in min awalil khutbah kama fa'ala Rasulullah SAW fi awalil qissah allati aslama fiha as-sahabi Dimad radhiyallahu anhu. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, boleh mencukupkan hanya pada awal khutbatul hajah di dalam buku tadi. Sebagaimana yang Rasul lakukan ketika beliau berdialog pertama kali dengan Dimad bin Sa'labah. Ini kisahnya agak panjang, ringkasnya. Pada waktu itu Dimad bin Sa'labah mendengarkan gosip selentingan, kabar burung, kabar hoax tentang Rasulullah SAW, bahwa Rasul itu terkena gangguan jin. Dimad bin Sa'labah, dia itu ahli dalam ruqyah, namun ala jahiliyah tentunya. Ketika Dimad bertemu dengan Rasul, Dimad mengatakan, apakah engkau mau aku ruqyah? Mudah-mudahan Allah menyembuhkan lewat tanganku. Rasul ketika menjawab tawaran dari Dimad bin Sa'labah tadi, langsung membacakan khutbatul hajah. Dengan dipotong sampai tadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaino. Makanya kata Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, boleh memotong sampai pada kata-kata 2 kalimat syahadat. Nah, nanti sekali lagi lihat di kitab Min Bada'i Al-Qisas An-Nabawi. Kemudian juga di faedah khutbatul hajah atau kisah khutbatul hajah, kata Syekh, yustafadu minal khutbati adamul isti'adha indal qiraatil ayat asna'il khutbah awil kawal awil kalam awil muhadarat. Kata beliau, dari khutbatul hajah yang panjang lebar, yang di situ Rasul membaca ayat-ayat tadi ya ayyuhalladzina amanu, ada faedah yang lain, yaitu tidak disyariatkannya membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika membawakan ayat-ayat pada pertengahan khutbah atau perkataan ataupun muhadharah. Karena Rasul nggak mencontohkan. Isti'adzah itu hanya pada waktu kita mau membaca mushaf Al-Quran. Atau memang niatnya untuk awal itu membaca, bukan sekedar untuk berdalil misalnya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaino dari faedah khutbatul hajah. Sekali lagi bisa untuk merujuk kembali kepada kutip beliau Min Bada'i Al-Qisas An-Nabawi. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, amma ba'du fahadi buhuthun hamatun wa mutanawwi'ah. Kitab ini mencakup pembahasan-pembahasan yang sangat penting dan beraneka ragam.
Sekali lagi luar biasa, ini salah satu keistimewaan beliau. Kitabnya singkat namun padat, isinya banyak, beraneka ragam. Dan sangat penting-penting sekali, terutama dalam masalah akidah wal manhaj. Tad'ul muslimin ila aqidati tauhid al-khalis. Pembahasan-pembahasan yang dalam kitab ini menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh kepada akidah yang murni. Wal ibtiadi anis syirki alladhi intasyarat madahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah. Yang menyeru juga untuk menjauhkan diri dari kesyirikan yang fenomena-fenomenanya itu telah bergentayangan di kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. Ini ciri khas dakwah salafiyah minhaj firqatin najiyah. Menyeru kepada tauhid, menjauhkan dari syirik. Tidak cukup hanya menyeru kepada at-tauhid. Makanya sesat, batil kalau ada seruan hanya menyuruh kepada tauhid saja. Serukan tauhid, namun jangan menyinggung masalah syirik dan sebagainya. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, ibadahi Allah, dan jangan menyekutukan Allah. Tidak cukup hanya seruan kepada at-tauhid. Harus meninggalkan syirik, harus melarang dari kesyirikan. Wa huwa sababu halakil umam as-sabiqah. Kesyirikan merupakan sebab kebinasaan umat-umat sebelum kita. Mulai zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, Allah tenggelamkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah wali-wali yang telah mati. Atau kalau istilah kita wali limo. Wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah binasakan mereka. Kemudian kata beliau wa sababu syaqa'il alamil mu'asir. Demikian pula kesyirikan itu sebab kebinasaan, malapetaka, bala di dunia saat ini. Adanya virus corona seperti ini, musibah demi musibah menimpa manusia, menimpa kaum muslimin secara khusus. Ini salah satu sebabnya, dan ini sebab utamanya asyirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau maksiat saja kata Allah itu mendatangkan musibah, bencana, bala, apalagi syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa dirimu itu sebabnya karena dosa-dosa. Apalagi dosa syirik. Naudzubillahi min dzalik. Wala siyam al-alamil islami. Terutama dunia Islam saat ini tertimpa musibah dan sebagainya, itu sebab utamanya banyaknya kesyirikan. Wa ma yulaqi minal masaib wan nakabati wal huru wal fitan wa ghairiha. Banyak dunia kaum muslimin, mereka ditimpa musibah, bencana, peperangan, fitnah dan sebagainya. Sebab utamanya banyak dari kaum muslimin berbuat syirik kepada Allah. Apalagi lebih parah didukung oleh dai-dai penyesat umat, du'atun ala abwabi jahannam. Namun yang lebih parah lagi, ada yang menamakan dai salafi namun menggembosi dakwah atau ini lebih dasar lagi. In kunta la tadri fatilkal musibah wa in kunta la tadri fatilkal musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Jika engkau tidak tahu itu musibah, apalagi engkau tahu tentang bagaimana keutamaan tauhid namun menggembosi dakwah tauhid, ini musibahnya lebih a'zam, lebih parah lagi. Wa hadhil buhus wal mawadhi' tubayyinu aidan minhaja awaqidat firqatin najiyah wa ta'ifa al-mansura al-warida fil hadisin nabawi. Dalam kitab ini disebutkan juga, dijelaskan juga tentang minhaj. Ya, minhaj atau manhaj itu sama, artinya metode. Minhaj dan akidah al-firqatin najiyah wa ta'ifa al-mansura yang disebutkan dalam hadis an-nabawi. Dia akan disampaikan di awal pembahasan hadis tentang al-firqatun najiyah dan juga ada pembahasan khusus tentang at-taifah al-mansurah. Litunirat tariq lil amili. Pembahasan-pembahasan dalam kitab ini atau kitab ini untuk menerangi
jalan orang-orang yang mau mengikuti kebenaran. Atau istilah kita tadi, kalau bagi para pemula, bagi orang-orang yang baru hijrah, mau kebenaran, mau dakwah salafiyah yang benar, mau jalan yang selamat, ya tentunya harus memahami pembahasan-pembahasan ini. Hatta yakunu minan najin wal mansurin insyaallah, akan menjadi orang-orang yang najin, selamat, wal mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mohon kepada Allah sekali lagi semoga kita bisa memahami kitab ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa menjadi al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimin. Aku mohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat lewat buku ini untuk kaum muslimin, wa ja'ala khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah menjadikannya ikhlas untuk mengharapkan wajahnya. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan hati kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala. Nah, langsung kita masuk ke bab yang pertama tentang al-firqatu an-najiyah. Nah, di awal kitab ini Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala membawakan dalil-dalil yang berkaitan erat dengan minhaj al-firqati an-najiyah. Ini salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Istadallu summa i'taqadu. Istadallu summa amilu. Istadallu summa yaqulun atau qalu. Nah, itu berdalil dulu baru berkeyakinan. Berdalil dulu baru beramal, berucap. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beda dengan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, mereka i'taqadu summa istadallu. Mereka berkeyakinan atau berucap, beramal, baru cari dalil. Itu ahlul bidah. Ahlussunnah sekali lagi berdalil dulu, baru berkeyakinan, berucap, beramal. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur. Beliau membawakan beberapa dalil dari ayat, hadis, dan juga ucapan sahabat Rasulullah SAW. Dan juga itu isyarat. Nanti akan disampaikan, inilah firqatun najiyah. Inilah at-taifah mansurah, inilah Ahlussunnah wal Jamaah dakwah salafiyah. Mereka beragama hanya berlandaskan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Beliau memulai dengan ayat surat Ali Imran, kalau salah ayat 103, Allah mengatakan wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Kata ulama tafsir ayat bil Quran. Berpeganglah dengan Al-Quran semuanya. Dan jangan kalian berpecah belah. Perintah Allah pertama kali apa? Berpegang dengan Al-Quran. Maka hasilnya tidak akan ada perpecahan. Kalau mereka satu akidah, satu manhaj, tidak akan ada perpecahan. Namun sebaliknya, kalau mereka tidak berpegang teguh dengan tali Allah, dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, yang terjadi adalah perpecahan. Na'udzubillahi min dzalik. Islam menyuruh kepada persatuan. Namun persatuan yang benar. Namun persatuan yang didasari oleh tadi hablillah. Oleh tali Allah. Bukan ala hawa nafsu. Bukan persatuan ala ikhwan muslimin. Nata'awanu fima tafaqna alaih wa ya'dhiru ba'na ba'dan fima ikhtalafna fi. Kita tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, namun kita saling toleransi, tutup mata akan perselisihan, perbedaan di antara kita. Meskipun dalam masalah akidah, na'udzubillah min dzalik. Kita mau bersatu kalau di atas akidah dan manhaj yang benar. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Kalau antum perhatikan ayat-ayat setelah ayat tadi, mulai ayat 103, 104, 105, 106 dari surat Ali Imran, itu bantahan kepada kaidah ikhwal muslimin tadi, yang mengatakan kita tutup mata dari perselisihan di antara kelompok-kelompok kaum muslimin. Tidak usah membantah, tidak usah mentahdir dari penyimpangan. Karena musuh kita sekuler, musuh kita komunis, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah syubhat kelompok ikhwan muslim. Padahal ayat yang Allah sampaikan di sini, kalau antum perhatikan dari tadi 103 sampai setelahnya, membantah mereka bahwasanya persatuan itu tidak cukup dengan apa? Kita amar ma'ruf, harus ada nahi mungkar. Makanya setelah Allah menyebutkan ayat ini, menyampaikan ayat ini, Allah iringi dengan firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelompok dari umatku yang menyuruh kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan kata para ulama, ar-raddu 'alal mukhalif minal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Membantah kelompok yang menyimpang, membantah penyimpangan, itu termasuk bagian daripada amar bil ma'ruf wa nahi munkar. Itu termasuk juga bagian daripada minhaj firqatun najiyah. Insyaallah akan ada pembahasannya. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat-ayat setelahnya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang hitam atau hitam kelam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah. Berseri-seri wajahnya ahli sunnah pada hari kiamat, sedangkan ahli bid'ah wajahnya hitam kelam. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya ini ahli sunnah wal jamaah memisahkan mana hak mana batil. Persatuan atau ukhuwah Islamiyah bukan dengan kita mendiamkan kemungkaran ataupun penyimpangan. Nah, kemudian Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, yaitu minal ladina farraqu dina, yang mereka memecah agama mereka. Jadi kata Allah, yang memecah belah barisan umat itu kesyirikan orang-orang musyrikin dan juga bid'ah dan kebid'ahan. Bukan sebaliknya, menuduh tauhid memecah belah umat. Orang yang mendakwakan tauhid dikatakan memecah belah umat. Na'udzubillah min dzalik. Ini memutarbalikkan fakta. Ini bertentangan dengan firman Allah. Yang memecah belah barisan kaum muslimin itu adalah kesyirikan. Allah mengatakan minal ladina farraqu dinahum. Mereka orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka bergolong-golongan. Makanya kata para ulama, at-tauhid yuwahhid. Tauhid itu yang menyatukan. Lawannya syirik memecah belah, yufarriq. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizallahu taala ketika ceramah di Surabaya dulu, judulnya keterkaitan erat antara kalimatut tauhid dan tauhidul kalimat. Keterkaitan yang erat antara kalimatut tauhid, yaitu la ilaha illallah, dengan tauhidul kalimat. Ya, kalimatnya ini kalimat sastra istilahnya. Kalimatut tauhid wa tauhidul kalimat. Keterkaitan erat antara kalimat tauhid la ilaha illallah dengan persatuan umat. Itu yang sesuai dengan firman Allah, wa anna hadi ummatukum ummata wahida wa ana rabbukum fa'budun. Inilah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah. Ini at-tauhid yuwahhid. Tauhid itu yang menyatukan. Tauhid itulah yang akan mengokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan bangga dengan golongan. Ini
keterkaitan dengan pembahasan kita bahwasanya al-firqatun najiyah, mereka menyeru umat kepada at-tauhid, kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, yang itu semuanya akan menuju kepada persatuan. Itu akan mewujudkan al-ukhuwah Islamiyah yang hakiki, bukan yang imitasi atau yang semu, sebagaimana seruan dakwah Ikhwan Muslimin tadi. Kemudian Asy-Syaikh membawakan dalil dari hadis Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikenal dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang ini kalau kita kupas tuntas luar biasa juga panjang lebarnya. Kata Rasulullah SAW, usikum bitaqwallah azza wa jalla, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Taqwallah, sebagaimana kata Talib bin Habib rahimahullah, seorang tabi'in, at-taqwa anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiat Allah ala nurin minallah takhafu iqaballah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Itu takwa yang hakiki, karena menggabungkan antara definisi para ulama, yaitu melaksanakan ketaatan, meninggalkan larangan. Kemudian dalam definisi Talib bin Habib tadi digabungkan dengan dua syarat diterimanya amal ibadah: ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, ala nurin minallah, yaitu ittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dalam ketakwaan. Kemudian dalam definisi Talib bin Habib itu ada digabungkannya dua rukun ibadah, ar-raja' wal khauf, tarju thawaballah, takhafu iqaballah. Makanya definisi Talib bin Habib ini luar biasa indahnya dan sangat kompleks dan istilahnya sempurnanya. Anta mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa anta truka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kemudian wasiat Rasul yang kedua, wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habashi, wajib bagi kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habashi. Ini pembahasan tentang muamalatul hukam, judul kitab wa sunnah oleh Syekh Abdul Salam Bajas, kitab yang sangat luar biasa tentang sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yang sangat dibutuhkan di akhir-akhir ini ketika banyaknya syubhat dari dalam maupun dari luar. Meskipun casingnya salafi, namun suka mencaci maki, suka mengkritik pemimpin di hadapan umum, atau mencela-mencela, kadang muji, kadang mencaci maki. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu dikaji lagi kitab tersebut, Muamalatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah oleh Syekh Abdul Salam Barjas. Kata Rasul, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini salah satu akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Meskipun pemimpin kalian dari budak Ethiopia. Kata para ulama, di antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar dalam syarah hadis ini, beliau mengatakan ada beberapa makna yang tersirat dari kata-kata meskipun dari budak Ethiopia. Apa makna yang tersirat dari ucapan ini? Yang pertama, kata-kata meskipun dari budak Ethiopia ini ditakkid untuk menguatkan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun seandainya itu tidak terjadi adanya pemimpin dari bangsa Ethiopia atau budak Ethiopia. Ini sekedar ditakkid untuk menguatkan, menegaskan. Ini mirip dengan firman Allah, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin."
Allah mengatakan, katakan oleh Nabi Muhammad, seandainya, ini katakanlah seandainya Allah itu punya anak, tidak mungkin. Atau artinya, lam yalid wa lam yulad. Seandainya Allah punya anak, kata Allah, aku, kata Rasul, katakan oleh Nabi Muhammad, seandainya Allah punya anak, maka aku orang yang pertama beribadah kepada Allah. Tidak mungkin Allah punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Namun ini litakid, menguatkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul. Kemudian kata-kata wa in ta'amara alaikum abdun habasyi, makna yang tersirat yang kedua, ini maknanya dulu dia seorang budak. Dia sebetulnya asalnya dia itu bukan budak. Dia dari bangsa yang merdeka. Kemudian ketika kalah perang, dia ditawan jadi budak. Awalnya apa? Awalnya dia orang yang merdeka. Namun ketika menjadi tawanan perang, menjadi budak. Kalau istilah orang Arab, kata para ulama istilahnya, ini bi'tibari makana. Dulunya pernah dijadikan budak, padahal asalnya bukan budak dia. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, kata para ulama, ini menunjukkan seandainya pemimpin itu dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, tapi ketika sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Kenapa demikian? Secara asal Rasul mengatakan al-aimatu fi Quraisy. Ini kalau kita membahas masalah kekhalifahan. Kekhalifahan itu pemimpin kaum muslimin yang menguasai penjuru dunia. Ya. Jadi seluruh negeri-negeri kaum muslimin itu digabungkan oleh satu khalifah misalnya. Syarat menjadi khalifah itu harus dari bangsa Quraisy, kata Rasul. Al-a'immatu fi Quraisy. Khalifah harus dari bangsa Quraisy. Tapi kenapa Rasul mengatakan wa in tamara alaikum abun habasyi? Kata para ulama, seandainya ada budak itu, ya betul-betul budak itu dia mengkudeta penguasa khalifah yang sah dan dia berhasil mengkudeta, maka kata para ulama secara asal proses kudetanya itu tidak syar'i, tidak benar. Tapi kalau sudah berkuasa, as-sam'i wa tha'ah. Maka ini bantahan bagi kelompok harokat yang semisal dengan mereka yang mengatakan pemimpin kita sekarang kan dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Kita katakan tidak. Rasul mengatakan wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Meskipun dari budak itu seandainya dia mengkudeta, dan kudeta bukan jalur yang syar'i menjadi pemimpin, tapi kalau sudah berhasil, Rasul katakan as-sam'i wa tha'ah, wajib mendengar dan taat. Ini di antara makna yang tersirat dari wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Atau juga makna yang lain yang keempat kata para ulama, yaitu kalau ini pemimpin bukan yang tertinggi khalifah tadi. Misalnya gubernur boleh dari budak. Sebagaimana dulu Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab pernah mengangkat seorang budak menjadi gubernur. Kalau nggak salah namanya Ibnu Abza. Ketika ditanya, kenapa engkau mengangkat budak menjadi gubernur? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bi'al akharin. Karena Rasul bersabda, Allah mengangkat derajat sekelompok manusia lewat Al-Qur'an dan menghinakan sebagian yang lain dengan Al-Qur'an. Karena Ibnu Abza dia ahli Al-Qur'an, maka dia akan menjadi gubernur oleh Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi sekali lagi yang disyaratkan menjadi Quraisy, yang jadi Quraisy itu dari khalifah, bukan raja atau presiden yang hanya menguasai satu wilayah. Kalau khalifah menguasai seluruh negeri-negeri kaum muslimin, itu syaratnya dari bangsa Quraisy. Wallahu ta'ala. Kemudian
Fa inna man ya'ish minkum fa ikhtilafan katsir. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, dan Rasul tidak berkata dari hawa nafsunya. Dan Rasul tidak berkata dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah. In wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu. Kita saksikan sendiri perpecahan di tengah umat, bukan hanya masalah fikih, namun dalam masalah apa? Al-aqidah. Na'udzubillahi min dzalik. Namun Rasul karena kasih sayangnya kepada kaum muslimin, beliau tidak hanya memperingatkan kita dari suatu bahaya musibah, namun beliau juga memberikan solusinya, memberikan jalan keluarnya, obatnya. Apa itu? Alaikum bisunnah. Kalau kalian mau selamat dari perpecahan itu, peganglah sunnah. Yang sunnah di sini bermakna umum ya. Alaikum bisunnati bermakna umum, karena sunnah kata para ulama kalau dimutlakkan ya, kata-kata sunnah kalau dimutlakkan ada 4 maknanya. Yang pertama bisa bermakna jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Rasul salat 5 waktu itu sunnahnya Rasul. Rasul puasa Ramadan itu sunnahnya Rasul. Ini sekali lagi sunnah bermakna umum. Sebab itu dalam hadis ini alaikum bisunnah, peganglah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah bisa bermakna mustahab. Jika ditinggalkan tidak berdosa, dikerjakan mendapatkan pahala. Seperti istilah para ulama fiqih. Ada pula as-sunnah bermakna al-hadis, sinonimnya al-hadis. Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'da ma kitaballah wa sunnati. Kemudian yang keempat, as-sunnah bisa bermakna al-aqidah. Sebagaimana dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dinamakan kitab mereka as-sunnah, usulus sunnah, syarhus sunnah, shorehus sunnah, dan seterusnya. Itu menunjukkan makna sunnah adalah al-aqidah. Kata Imam Ahmad, usulus sunnah indana. Usul sunnah artinya usul akidah, prinsip akidah menurut al-sunnah wal jamaah. Alaikum bisunnah, perkara sunnah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin. Perkara sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Al-khulafa ar-rasyidin di sini bisa bermakna 2, bermakna khusus dan umum. Kata para ulama, khulafa ar-rasyidin yang bermakna khusus yaitu 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Radhiyallahu ta'ala jami'an. Ada pula bermakna umum, yaitu semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang yakhlufun. Mereka adalah pengganti yang istilahnya mewarisi dakwanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka juga dikatakan al-khulafa, yang mengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan agama Islam ini. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Rasul tidak mencukupkan dengan sunnah beliau saja, namun juga menyeru kaum muslimin ketika terjadinya fitnah, perpecahan. Beliau mengatakan wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Ini yang kita sering sampaikan dan yang sering disampaikan oleh dakwah salafiyah. Tidak cukup hanya qala Allah wa qala Rasul, namun harus dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengikuti jejak para sahabat Rasul? Kenapa kok kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Rasul? Karena Allah dan Rasul yang memerintahkan kita. Di antaranya dalilnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidil mahdiyyin. Tamassaku biyah, Rasul tegaskan lagi, berpegang teguh dengannya. Di situ kata para ulama, tamassaku biha. Kalau yang belajar bahasa Arab, biha hanya kembali kemana? Hadis itu, biha. Ya. Apakah kepada sunnah Rasul atau kepada sunnah khulafa ar-rasyidin? Ya, kalau mungkin secara sepintas, kalau kembali kepada kedua-duanya, bihima. Namun Rasul mengatakan biha. Kata para ulama, ini maknanya tidak ada pertentangan antara sunnah khulafa ar-rasyidin dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pegang erat kedua-duanya. Wa abdu alaiha bin nawajid, gigit erat dengan gigi geraham kalian. Kemudian Rasul tidak mencukupkan hanya dengan menyeru kita ittiba'us sunnah,
terutama dalam menghadapi fitnah perpecahan umat. Namun juga Rasul mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru yaitu dalam urusan agama itu bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini ucapan Rasul. Ini membantah orang-orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan agama. Yang ada kullu bid'atin dhalalah. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dipahami oleh para as-sahabat. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasan. Semua bid'ah itu sesat meskipun banyak orang yang mengatakannya baik. Dan ini yang juga dipahami oleh Imam Malik rahimahullah taala. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah dalam urusan agama dan dianggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam agama. Semuanya dhalalah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, ya, ini sebetulnya riwayatnya ditambahkan dari riwayat Imam Muslim, wa kulla dhalalatin finnar. Kalau riwayat hadis Irbad bin Sariyah tidak ada tambahan wa kulla dhalalatin finnar. Ini riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Bukan dalam rangkaian hadis Irbad bin Sariyah, namun rangkaian hadis khutbatul hajat. Namun tidak ada masalah karena sama-sama dari sabda Rasulullah SAW. Rasul mengatakan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini yang disalahpahami oleh ahli bidah, bahwasanya dakwah salafiyah atau istilah mereka Wahabi itu suka menvonis orang masuk neraka. Ini kegagalan paham ahli bidah. Rasul memberikan ucapan kulla dhalalatin finnar, bukan menvonis orang per orang, dan kita tidak menyampaikannya kecuali hanya mengikuti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menvonis orang perorangannya. Ini kaidah secara al-wa'idul am, seperti dalam ayat wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda yudkhilhu nar. Barang siapa berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah dan Rasul, maka dia masuk neraka. Bukan berarti setiap orang maksiat kita tuding neraka dan sebagainya. Tidak. Dan tidak ada yang seperti itu dari ahli sunnah wal jamaah yang sejati. Ya, namun itulah tuduhan dusta ahli bidah terhadap dakwah as-salafiyah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Asy-Syaikh membawakan hadis yang dikenal dengan hadis perpecahan umat, hadis firqatun najiyah. Ya, dari sinilah atau dari hadis inilah diambil istilah al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Rasul bersabda, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahli kitab berpecah belah menjadi 72 kelompok. Wa inna hadil millah sataftariqu ala salasin wa sab'in. Sedangkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Thintani wa sab'una finnar. 72 yang diancam masuk neraka. Wa wahidatun fil jannah. Satu yang masuk surga, wahya al-jamaah. Itulah al-jamaah. Rasul mentafsirkan dalam riwayat yang lain. Kullum finnar illa millah wahidah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang dinamakan al-jamaah di sini adalah yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabat. Ini yang dinamakan dengan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat, karena mereka selamat dari perpecahan tersebut, selamat dari ancaman api neraka, selamat dari kesesatan. Maka dinamakan al-firqatun najiyah, diambil dari makna hadis ini, ada satu yang selamat. Selamat dari api neraka, karena mereka selamat dari syubhat dan kesesatan, maka mereka pun dinamakan al-firqah an-najiyah, karena mereka ma'ana alaihi wa ashabi, mengikut Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini sahih, meskipun banyak ahli bidah yang berusaha untuk melemahkannya. Padahal sekali lagi, inilah al-firqatu an-najiyah yang wajib dipahami dan dipegang erat sampai akhir hayat kita nanti. Ma'ana alaihi wa ashabi,
terutama dalam masalah al-aqidah. Karena tidaklah orang itu keluar dari firqatun najiyah kecuali karena penyimpangan dalam masalah al-aqidah, bukan masalah akhlak ataupun muamalah, seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu. Nah, kemudian Syekh membawakan ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang kita katakan tadi, disampaikan ayat, hadis, kemudian ucapan as-sahabat. Inilah ahli ilmu. Ahli ilmu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ahli ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga selain untuk jadikan kebiasaan. Ketika kita dakwah, ketika kita taklim, mengajar, usahakan selalu ucapan kita didasari oleh qala Allah atau qala Rasul atau qala as-sahabat. Jangan asal ngomong, jangan asbun. Namun betul-betul tahu akidah kita, manhaj kita betul-betul di atas qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah SAW khattan biyadi. Suatu saat Rasul menggaris satu garis yang lurus dengan tangan beliau. Summa qal, seraya berkata, hada sabilullah mustaqimah, inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yamini wa an shimali. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan, di sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Summa qala, seraya mengatakan, hadis subul, ini jalan-jalan yang banyak. Laisa minha sabilun illa alai syaiton yad'u ilaih. Tidaklah jalan yang di kanan di kiri yang banyak tadi itu kecuali ada setan yang menyuruh kepadanya. Entah setan dari jin ataupun manusia. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian Rasul membacakan ayat dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqim. Inilah jalanku yang lurus, ittabi'u, ikutilah. Ini perintah mengikuti jalannya Ar-Rasul. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dan itulah jalan yang lurus. Dan ini menunjukkan jalan kebenaran cuma satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Al-haqqu wahid la yata'addad. Kata para ulama, kebenaran cuma satu, tidak berbilang. Yaitu yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabil. Jalan-jalan yang banyak itulah yang akan memecah belah kalian dan jalan. Ini membantah tuduhan yang mengatakan dakwah sunnah memecah belah umat. Yang bid'ah itulah yang memecah belah umat. Ada juga dai-dai yang mengaku salafi tapi juga menggembar-gemborkan hal tersebut. Ketika kita membantah penyimpangan, kita justru yang dituduh apa? Membuat keributan. Padahal yang membuat keributan penyimpangan, kebid'ahan yang disebarluaskan. Namun itulah orang-orang yang sudah terpengaruh atau tertular oleh virus kelompok harokah, ahli bidah, yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, yang sunnah dikatakan memecah belah, yang bid'ah dikatakan menyatukan. Naudzubillah min dzalik. Yang memecah belah itu adalah penyimpangan, itu kesesatan yang menyebabkan umat terpecah. Yang membuat keributan adalah penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, bukan yang membantah penyimpangan. Nah, itulah orang-orang yang pandai bersilat lidah atau yang mereka yang memutarbalikkan kata. Dzalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Kemudian dibawakan ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah dalam kitab Al-Ghunya. Ini anak punya Abdul Jailani di perpustakaan. Alhamdulillah sudah pernah kita ringkas sebagian akidah yang tercantum dalam kitab beliau tersebut. Ya, akidah beliau, akidah salafiyah. Di YouTube juga ada jawaban dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ketika ditanya apakah Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama al-sunnah, kata beliau iya. Syekh Abdul Qadir Jailani punya atau akidahnya akidah al-sunnah wal jamaah. Meskipun tidak ada yang maksum ya, dari kesalahan. Amal firqatun najiyah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adapun firqatun najiyah, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah.
Dan mereka juga nama lainnya At-Taifah Al-Mansur. Nama lainnya adalah Ashabul Hadis. Wa Ahlussunnah la ismalahum illa ismun wahid wa huwa Ashabul Hadis. Ada banyak sinonimnya. Ada Firqatun Najiyah, Taifah Mansurah, Al-Ghuraba, Ashabul Hadis atau Ahlul Hadis, Ahlul Athar, Ad-Da'wah Salafi atau As-Salafiyun. Ya. Namun disatukan nama-nama yang banyak itu oleh satu manhaj tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dan ini yang juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam awal kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau mengatakan amma ba'du fa hadza i'tiqadu al-firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah al-firqah najiyah at-taifah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Namanya banyak namun satu hakikatnya yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul terutama dalam masalah al-aqidah. Dan ini juga membantah statement sebagian kelompok atau sebagian dai sesat seperti Salman Al-Auda yang membedakan antara istilah al-firqatun najiyah dengan taifah al-mansur. Dan ini juga sering didengungkan oleh kelompok-kelompok khawarij atau teroris. Ya, mereka mengatakan taifah mansurah itu kedudukannya lebih tinggi daripada firqatun najiyah. Firqatun najiyah betul akidahnya sahihah, cuma mereka nggak mau perang, nggak mau jihad. Sedangkan taifah mansurah akidahnya sahihah dan mau jihad, mau perang. Karena dalam lafaz kata mereka yuqatilun, taifah mansurah itu berperang. Ya, ini sekali lagi ucapan yang batil kalau memisahkan antara taifah mansurah dengan al-firqatun najiyah. Ulama as-salaf, ulama ahli-sunnah tidak pernah membedakan antara kedua istilah itu. Al-firqatun najiyah ya taifah al-mansurah. Taifah mansurah dikatakan firqatun najiyah karena mereka ma'ani washabi. Ya. Mereka dikatakan mansurah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolong agama Allah dengan ittiba mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u. Poin yang terakhir yang ketujuh, ya'muruna Allah Subhanahu wa taala an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim. Ini ringkasan kesimpulan dari ayat-ayat, hadis dan ucapan sahabat tadi. Ringkasnya, kesimpulannya, Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh semuanya dengan Al-Qur'anul Karim dan melarang kita dari mengikuti jejak orang musyrikin yang memecah belah agama mereka dan mereka bergolong-golongan. Dan Rasul mengabarkan kepada kita orang Yahudi Nasara terpecah menjadi 72 kelompok tadi. Wa anal muslimin sayaftarikuna akthar minhum. Namun kaum muslimin akan terpecah lebih dari itu. Itu 73 kelompok. Wa an hadil firaq satakunu urdatan lidukhulin nar. Dan kelompok itu juga kelompok itu diancam masuk neraka. Meskipun kata ulama ada dua kategori, ada yang kekal yaitu seperti kelompok-kelompok yang sudah keluar dari Islam seperti kelompok Jahmiyah, Syiah, Nusairiyah atau Batiniyah dan seterusnya. Ya, meskipun awalnya mereka bukan secara asal kaum muslimin. Seandainya mereka pun dinisbatkan kepada Islam, mereka pun ya diancam kekal di dalam api neraka. Wa bu'diha an kitab rabbiyah, karena mereka jauh dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannah, yang dijamin masuk surga hanya satu kelompok yaitu kelompok al-firqah an-najiyah. Ini juga kaidah secara umum, bukan berarti kita pasti kita masuk surga. Naudzubillah min dzalik, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Namun ahli bidah menuduh kita sudah memvonis diri kita masuk surga, memvonis mereka masuk neraka. Ini ucapan yang dusta. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadzibah. Siapa yang selamat itu wahiyal jamaah al-mutamassika bil kitab wa sunnati sahihah, yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah wa amali ashabi Rasulullah SAW, dan berpegang teguh dengan ajaran, pemahaman, praktek dari para sahabat Rasulullah SAW.
Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah. Ya Allah, jadikan kami dari kelompok firqatun najiyah wa wafiqil muslimin li an yakunu minha, dan berilah taufik kepada kaum muslimin untuk mereka bisa menjadi firqah an-najiyah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada edisi perdana kajian kitab Minhaj Firqatin Najiyah wa Taifah Mansurah. Semoga bermanfaat. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas wasiat-wasiat Ustaz Abdurrahman Thayyib kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.